Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Mana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Minggu lalu kita sudah menulis catatan tentang perangkat lunak. Nah, akan Ustadz bahas di sini. Yang sebelumnya juga sudah Ustadz bahas tentang perangkat keras ya. Di sini tentang perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Nah, jadi perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris itu software. Ya, kalau kemarin kan perangkat keras disebut dengan hardware ya. Ini perangkat lunak disebut dengan software. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Jadi untuk perangkat lunak itu kebalikan daripada perangkat keras. Perangkat keras kan kemarin bisa dilihat dan juga bisa dipegang, ya bisa dirasakan oleh panca indera. Ya kan dia bisa dipegang karena bentuk fisik. Ya kan contohnya apa? Ada monitor. Monitor bisa dipegang nggak? Bisa. Mouse, keyboard, kemudian CPU. Nah, itu kan pada bisa dipegang. Speaker juga termasuk. Nah, tapi untuk software, dia berupa aplikasi. Ya, bisa juga berupa sistem operasi. Nanti akan bisa bahas setelah ini. Nah, jadi dia itu perangkat yang tidak bisa dipegang. Ya, hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dipegang. Itu berarti perbedaannya ya antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Nah, contohnya untuk sistem operasi yang pertama nih, perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Jadi contohnya ini sistem, kalau ini wadah ya, lebih simpelnya lagi kita sebut dengan wadah. Contoh Microsoft Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android dan lain-lain. Ini Windows yang sering kita pakai. Pada umumnya kalau ini setiap laptop ya, pada umumnya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi ini yang mengatur kerja perangkat keras ya seperti printer, speaker ya, mengatur ini Windowsnya, wadahnya. Kemudian juga yang mengatur aplikasi lain, perangkat lunak lain ya. Aplikasinya nanti kita bahas di sistem perangkat lunak aplikasi. Selain Windows ada juga Mac OS. Nah, ini tuh sistem yang biasanya digunakan oleh MacBook, laptop tapi mereknya MacBook, Apple ya, produk daripada Apple. Nah, kan kalau yang lain selain Apple kayak misalnya Lenovo, merek HP, Asus, kemudian merek apa lagi? Samsung. Nah, itu biasanya menggunakan Windows. Namun untuk merek Apple atau MacBook itu menggunakan Mac OS ya untuk sistem operasinya. Ini selain dua ini ada juga yang disebut dengan Linux. Nah, untuk sistem operasi Linux ini dia jarang sekali digunakan dan jarang sekali ditemui. Ya, jarang sekali. Kemudian ada iOS. Nah, ini itu kalau tadi Mac OS itu untuk laptop. Nah, untuk kalau iOS ini untuk HP, handphone ya. Handphone biasanya handphone juga Apple. Nah, terakhir ada Android. Nah, Android ini digunakan selain Apple untuk perangkat HP ya atau telepon genggam. Kan HP itu banyak mereknya. Untuk merek ada juga Lenovo, ada HP Samsung, Asus, Xiaomi ya, Realme. Nah, itu menggunakan sistem operasi Android. Tapi untuk HP Apple atau iPhone, nah iPhone menggunakan iOS. Seperti itu ya sistemnya yang mengatur kerja perangkatnya untuk perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ini untuk sistem operasi ya.
Ada juga yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu program aplikasi, yaitu program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, permainan, atau membuat dokumen. Nah, di sini contohnya misal ada Microsoft Word, kemudian ada Microsoft PowerPoint, ada juga Microsoft Excel. Nah, ini yang sering kali digunakan untuk mengolah dokumen. Ya, untuk Word kan bisa untuk mengetik, membuat surat, kemudian PowerPoint untuk membuat presentasi seperti Ustadz nih. Ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Excel untuk membuat tabel. Nah, ini yang 3 aplikasi dari Microsoft yang sering sekali digunakan. Kemudian ada juga Opera, Mozilla Firefox, dan Chrome. Nah, ini tiga-tiganya ini yang bisa juga digunakan untuk browsing. Nah, karena ini browser ya, untuk menjelajah. Nah, pasti di antara kamu juga ada yang pernah menggunakan Opera atau Firefox ataupun Chrome. Nah, ini 3 yang populer ya, yang sangat populer. Kemudian ada juga Angry Birds. Nah, ini berarti aplikasi game ya. Dan juga Zuma. Banyak sekali untuk perangkat lunak aplikasi ya, sangat banyak sekali. Bisa juga selain ini untuk memainkan musik. Misalnya ada Winamp, ya kan? Ada juga Windows Media Player. Ada juga VLC. Nah, itu sangat banyak ya untuk aplikasi. Nah, ini disebut dengan perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, selain hardware dan software atau selain perangkat keras dan perangkat lunak, komputer juga memerlukan brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Nah, jadi hardware dan software ya mesti ada yang mengoperasikannya, mesti ada yang menggunakannya, yaitu manusia yang disebut dengan brainware. Hubungannya apa Ustadz antara hardware, software, dan brainware? Nah, akan kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi hardware, software, dan brainware itu saling keterkaitan. Ya, saling keterkaitan. Hardware untuk seperti monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, printer dioperasikan oleh software. Ya kan ada dokumen yang mesti kita print, misalnya ada musik yang mesti kita ada suaranya, ada video juga ya kan tampilkan. Nah, itu menggunakan software. Dan yang mengoperasikan software dan hardware ini adalah brainware atau manusia. Nah, jadi ketiga ini sangat berhubungan ya untuk ketiga perangkat ini, hardware, software, dan brainware. Jadi kita disebut dengan brainware ya, manusia yang mengoperasikan. Selain ini juga HP juga termasuk. Hardware berarti HP-nya yang kita pegang nih, ya kan? Hardware itu HP. Software berarti yang kita gunakan, misalnya YouTube, itu software. Apalagi game yang ada di HP, aplikasi-aplikasi musik, aplikasi-aplikasi yang lain, itu disebut dengan software. Dan kamu yang menggunakan disebut dengan brainware. Seperti itu, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ustadz. Jawab saja ya. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.